Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita lanjut lagi materinya. Eh, kita off kamera aja. Nanti di akhir aja nanti kita open kameranya untuk apa namanya foto screenshotnya. Ya, karena kalau di onin kamera semua mungkin agak berat nanti. Ya. Oke, ini minggu ini kita masuk ke tools ya di Adobe Animate. Gimana? Adobe Animate-nya udah diinstal atau belum? Yang baru bergabung jangan lupa presensinya ya, silakan di presensi terlebih dahulu. Ya, silakan presensi mandiri ya. Jadi dibiasain aja kalau misalkan saya udah presensi, langsung aja presensi nanti ya. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini ada tools, jadi kita coba pakai tools semua tools nanti di Adobe Animate. Pakai layer sama simbol ya, terus nanti buat mungkin karakter ini tugas Anda nanti ya. Tapi nanti saya contohin, kita gambar aja, gambar pakai tools. Ini Adobe Animate ya, jadi ini adalah software animasi vektor sama raster ya, yang dikembangkan oleh Adobe System ya. Di mana fungsinya itu bisa digunakan untuk membuat animasi, aplikasi web, video game ya, video game sederhana tapi ya, bukan yang video game yang kompleks ya. Terus televisi sama kayak movie lah ya, berbentuk video sama bentuk-bentuk multimedia lainnya. Sebelum Adobe Animate itu ada yang namanya Macromedia Flash. Mungkin Anda pernah menggunakan Macromedia Flash ya. Terus setelah Macromedia itu anggaplah diambil alih oleh Adobe ya, berubah nama jadi Adobe Flash. Setelah itu di tahun 2016 ya, itu berganti nama lagi menjadi Adobe Animate. Nah, itulah yang Adobe Animate yang kita gunakan sekarang. Ini ada beberapa fitur di Adobe Animate, ada drawing, animation, simbol, layer, ya. Jadi penggunaan untuk manajemen layer. Jadi kalau Anda biasa pakai Photoshop, saya rasa udah familiar lah dengan yang namanya layer, ya. Nah, simbol ini nanti ada tiga, ada grafik, ini button atau tombol, sama movie clip atau clip film. Yang membedakannya, grafik ini berbentuk sebuah simbol gambar, ya, yang di dalamnya tidak ada animasi. Ini tombol, button, ya button berarti ketika sama aja kayak misalkan ini nih. Nah, ini button ini yang bagian stop sharing ya. Nah, ini button. Jadi ketika kita mengarahkan kursor, maka dia bisa kita klik seperti itu. Atau apa namanya? Untuk ngelink lah. Jadi ketika kita klik hasilnya apa seperti itu. Itu simbolnya button. Terus satu lagi movie clip. Movie clip ini yang sering digunakan di mana ketika kita double klik atau di dalam eh, aset atau simbolnya itu kita bisa buat animasi ya, itu adalah movie clip. eh ini ada animation tools ya, ada frame, keyframe. Minggu kemarin udah, kalau nggak salah udah saya bahas ya, yang mana frame yang mana keyframe ya. Ini mungkin baru sekilas saya bahas classic motion ya, nanti ada topiknya tersendiri ya. Ini drawing toolsnya, nanti kita coba. Oke, nah ini tools di Adobe Animate ya. Nah, ini gambaran-gambaran toolsnya ya. Yang jadi di Adobe Animate itu dia terbagi beberapa fungsi dari tools ya. Nah, nanti kalau misalkan di Adobe Animate Anda itu tidak ada beberapa tools yang belum muncul, Anda bisa klik aja nanti yang ini ya. Oke, next. Nah, ini bagian yang pertama itu selection tools. Nah, di selection tools itu fungsinya untuk menseleksi berarti editing lah. Ini ada yang bentuknya kursor panah yang ada
warna hitam di dalamnya, itu namanya selection tools atau shortcutnya V. Itu digunain untuk memilih sama memanipulasi objek, ya. Jadi bisa geser, ubah ukuran. Kalau memutar nanti ada satu lagi. Ini bukan memutar. Memutar itu nanti ada yang namanya free transform, ya, transform tools. Terus yang kedua subselection. Ini untuk ngedit titik-titik kan, kalau vektor itu kan biasanya dia punya titik-titik tuh, ya, titik titik di sini, titik di sini, ya. Nah, itu fungsinya nanti kalau misalkan ini mau ditarik, itu diklik atau disambungin titiknya, itu pakainya subselection. Terus ada yang namanya lasso. Lasso ini untuk menseleksi objek atau memilih objek, sama ini aja kayak misalkan Anda pernah pakai di Photoshop itu, kalau misalnya kita klik di sini sekali, ya, nanti kita jalanin aja kursornya, lassonya kayak nempel itu nanti, ya. Nah, oke, kalau udah nempel, nanti objeknya sudah terseleksi nanti. Kalau udah terseleksi, anggap aja kayak gini, kita mau apa namanya, mengcopy paste dari gambar ini, itu gunain si lasso. Oke, yang kedua itu drawing tools, itu banyak, ya, untuk menggambar di Adobe Animate banyak, ada pen tool, ya, ini untuk gambar-gambar vektor, terus ada line, sama kita juga bisa buat gambarnya. Nanti ada dua pilihan, mau pakai pen tool atau line. Terus ini untuk gambar objek, ya, ada rectangle, oval, terus ada polygon. Nah, ini polygon star, ya. Ada brush, pensil. Kalau brush ini beda brush sama pensil. Kalau pensil itu kan ya sama kayak apa, coretan, berbentuk coretan. Tapi kalau dia brush, dia punya beberapa kuas. Ya, ini kayak untuk bentuk lukisan. Jadi ada yang bentuk kuasnya oval, ada yang bentuknya persegi, apa namanya, persegi panjang jajar genjang itu, ya. Jadi fungsinya brush ini bisa untuk menggambar kaligrafi dan lain sebagainya. Nah, yang penting juga ini ada pen bucket sama ink bottle. Jadi kalau pen bucket itu untuk mengisi warna, ya, mengisi area tertutup, ya. Nah, ini nih, perhatiin area tertutup dengan warna. Jadi nanti kalau misalkan kita buatnya pakai pen tool, ya, kalau udah titiknya udah ketemu semua, nah itu bisa kita isi warnanya menggunakan pen bucket. Nah, kalau ink bottle itu untuk merubah warna garis tepi atau stroke-nya di Adobe Animate. Nanti kita lihat perbedaan dari pen bucket sama ink bottle. Next, modification tools. Ini free transform. Nah, ini yang untuk memutar objek, ya, rotasi sama distorsi objek. Terus ada gradient transform tools untuk warna gradient, misalkan warna merah, kuning, hijau, ya, bentuknya nanti warnanya bentuknya gradient. Ada 3D rotation sama 3D translation. Ini untuk objek 3D, ya, jadi hanya untuk elemen yang mengandung 3D aja. Selanjutnya itu ada navigation, itu hand tool, ya, sama zoom. Untuk menggeser stage ini, ya, ini untuk menggeser tampilan stage, itu kalau nggak mau pakai shortcut-nya H, Anda bisa pakai apa namanya, spasi aja. Anda klik spasi, terus Anda klik aja, Anda geser-geser aja tinggal. Terus zoom, kalau Anda pakai mouse itu tinggal zoom in, zoom out aja, ya. Terus ada text tool, ini untuk membuat teks, ya. Jadi ada statis, statis itu teksnya tetap. Dinamis itu biasanya teks kalau misalkan kalau kita udah pakai action script, ya, teksnya nanti bisa dinamis sama kayak bentuk variabel. Jadi apa yang kita input, hasilnya apa, ya, untuk menampung hasil dari inputan, jadi outputnya. Nah, terus ada text input, ya, ini sama, hampir sama sebenarnya dengan dinamis. Jadi dia ada input, yang bagian dinamis ini untuk outputnya. Terus ada color, color tool, ya, ini eyedropper untuk mengcopy warna. Jadi kalau misalkan kita mau pakai ini, saya mau copy warna dari logo ini misalkan. Ini kan warnanya kan orange atau apalah, ya. Nah, ini saya klik di sini, ya, terus nanti saya klik lagi ke objeknya. Jadi warnanya nanti akan sama, ya. Dia ngambil kode warna dari warna logo ini nanti. Terus ada stroke color sama fill color. Bedanya kalau fill itu untuk isi dalam, ya. Nah, ini nih, ini kan rectangle anggaplah.
Nah, yang merah ini adalah fill, yang hitam ini, garis hitam tepi ini, itu adalah stroke. Oke. Terus ada advance tool, ya, ada advance tool, namanya bone tool sama bind tool. Nanti kita gunain ketika kita udah masuk ke objek untuk animasi pergerakan. Terakhir itu ada eraser, itu untuk menghapus. Oke, ini kamera. Kamera ini untuk mengatur posisi, ya, zoom virtual untuk membuat efek pada animasi. Jadi kalau misalkan ada adegan tertentu yang perlu di zoom, itu bisa menggunakan tools kamera, ya. Oke, untuk nextnya nanti bisa Anda baca materinya, ya. Kita langsung kita langsung, praktikum aja, oke. Nah, di sini, eee, kita buat file baru. Oke, saya ulangin dulu sedikit ya. Ini frame rate-nya saya pakai 30, artinya apa? 1 detik sebanyak 30 frame, oke. Essence script-nya biarin default, terus next, create aja. Oke, ini tampilan stage ya, ini stage-nya, ini bagian tools, ini bagian property, ya, ini bagian beberapa aset, ini ada action script ya, karena kita belum gunakan, terus ini ada untuk penambahan scene, ini bagian library. Jadi semua kumpulan aset nanti masuknya ke library. Oke, jadi setiap tools itu nanti dia punya properti sendiri. Ya, jadi kalau misalkan saya klik text, propertinya dia mengeluarkan properti dari si teks. Tapi kalau misalkan saya klik rectangle, dia mengeluarkan propertinya untuk mengatur rectangle-nya. Oke. Nah, ini saya ulangin sedikit ya. Ini adalah bagian timeline. Timeline ini terdiri dari ini penjelasan waktunya yang saya bilang tadi. Ini yang garis kotak-kotak ini adalah frame ya. Inilah nanti yang akan kita isi untuk animasi ya, untuk objek dan lain sebagainya. Jadi 1 detik itu sebanyak 30 frame. Jadi kalau misalkan mau 2 detik, maka Anda harus mengisi sampai ke 60 frame. Ini bagian layer ya, ini bagian layernya, ini bagian frame-nya. Oke. Nah, ini untuk yang kamera tadi. Kalau misalkan kita mau ada zoom out, zoom in. Nah, yang pertama, layer tadi fungsinya untuk manajemen objek ya. Nah, di sini saya save terlebih dahulu, misalkan kita save as dulu. Oke, ini F AKR. Oke, kalau Anda udah install Adobe Animate, silakan diikutin aja. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti. Oke, kita gambar eh kita gambar ini aja. Nah, ini udah buatin contoh. Nah, kalau Anda perhatiin di sini, ya, ini belum ada animasinya. Kita fokus di penggunaan tools dulu, ya, agar Anda itu bisa menggambar terlebih dahulu. Ini ada beberapa layer, jadi saya bagi-bagi layernya. Oke. Kenapa dibagi-bagi layernya? Agar ketika kita mau buat animasi, contoh nih, saya mau ngejalanin si mobil, ya, mobil ini mau saya jalanin. Ya, maka saya isi animasinya nanti di sini, ya, pada bagian layer mobil. Kalau misalkan saya pengen awan ini bergerak dari kiri ke kanan, bergeraknya lambat misalkan, ya, maka nanti saya isi animasinya di awan. Ya, makanya setiap objek ini saya bagi-bagi, ini ada awan, ada matahari, ya, ini ada bagian gunung, pohon, ini jalan, itu, eee, mempunyai layer masing-masing. Oke, jadi dia kita langsung bisa buat animasi itu nanti, semuanya bisa dianimasikan. Ya, misalkan nanti pohon ini bergerak, ya, yang bagian, apa namanya, daunnya, mataharinya mungkin berputar dan lain sebagainya, dari atas ke bawah dan lain sebagainya, ya. Mobilnya juga berjalan, seperti itu. Makanya dibuatnya layer. Jadi untuk manajemen objek-objek yang mau kita buatin animasinya. Nah, eee, saya kasih contoh untuk menggambar yang ini, ya.
Nah, yang pertama ini bagian layer. Layer itu ada bagian, ini ada show a layer, outline, ya. Terus ini ada hide, ini ada lock, ya. Nanti digunakan sesuai dengan kebutuhan aja ini, ya. Ini ada untuk tambah folder, ya. Nanti kalau misalkan, buat animasinya udah kompleks, otomatis layernya akan banyak di sini. Nah, yang pertama, misalkan kita buat layer untuk jalan, maka ini kita ganti dulu biar nggak bingung nanti. Oke, ini jalan. Kalau sudah, kita pakai rectangle, satu, klik, kita atur dulu propertinya. Ini untuk ganti warna dalamnya, ya, fill-nya. Ini kalau misalkan ini kita gini aja, ya, tapi ini terlalu besar, ya, makanya saya buatnya seperti ini aja. Nah, kalau misalkan kita mau pakai stroke, ininya diaktifin warnanya, tinggal dipilih. Tapi kalau misalkan kita tidak butuh stroke, maka warnanya nggak usah diaktifin, itu aja. Oke, kalau sudah, kita buat, oke, satu gambar, oke, seperti ini jalan. Oke, nah, dia sudah terisi di satu frame, ya, itu untuk bagian jalan. Nah, kalau sudah, tadi kan ada bentuk, ini ya, ada garis-garis tengah jalannya, misalkan, ya, itu bisa kita pakai line aja. Misalkan Anda mau pakainya line, boleh. Kita ganti dulu warnanya, misalkan warnanya putih, oke. Terus kita ubah stylenya di sini. Nah, ini stylenya. Coba yang dash, yang garis putus-putus. Ini bisa kita tebelin sedikit. Ini 3 aja. Kalau sudah, kita tinggal tarik aja ke sini. Nah, ini ini selection tool namanya, ya. Nah, kalau sudah, jalannya udah selesai nih jalannya, anggaplah, ya. Kita mau buat objek, gambarnya adalah gunung misalkan, ya. Nah, kita tambah lagi layer satu lagi, ya. Jadi intinya jalan ini, ya, dia masuk ke dalam layer jalan. Jadi ketika kita editing, kita hanya mengediting di layer jalannya aja, ya. Kenapa harus kita bagi layernya? Agar nanti memudahkan kita dalam membuat animasi, ya. Kalau misalkan kita gabung semua dalam satu layer, nanti akan kesulitan membuat animasinya. Nah, next-nya kita tambah satu layer lagi. Oke, kita buat aja layernya gunung. Misalkan kita ambil, contoh penggunaan menggunakan line tool. Oke, line tool, tadi kan kita atur warnanya putih. Ini misalkan saya ganti color-nya ini aja. Terus jangan lupa diganti lagi stylenya. Oke, kalau sudah, misalnya kita gambar gunungnya bentuknya seperti ini, bebas saja gambarnya. Yang penting kita implementasiin, penggunaan dari si line tool. Jadi kalau line tool, itu kita klik, tahan, tarik. Nah, tertarik seperti ini. Oke, dia berbentuknya line. Kalau sudah, ini mau diarahin ke mana lagi? Misalnya ke sini. Oke, kita tambahin ke situ, ya. Nah, untuk memberi warna, titik yang sini, ini kan titik-titik namanya nanti ya. Nah, itu nanti harus ketemu semua, titiknya harus tertutup, baru bisa kita kasih warna menggunakan paint bucket. Oke, jadi dari sini saya tahan klik ke sini misalkan. Oke, next, saya tutup garisnya di sini. Nah, sekarang kita coba, kita isi dengan paint bucket misalkan. Kita ganti color-nya menjadi hijau misalkan. Nah, kalau misalkan ini bisa dikasih warna, ya, maka kita sudah semua titik itu sudah tertutup. Tapi kalau misalkan tadi kan ada yang namanya function subselection tool. Oke, ini ya. Nah, kalau misalkan titik ini, oke, kita ambil yang ini aja. Nah, ini fungsi yang ini untuk mendelete titik ini, ya. Jadi kalau misalnya kita delete, dia terhapus semua, ya. Sisanya tinggal 2 titik aja. Oke. Nah, ini yang untuk sub selection tool yang ini. Oke, nah ini kan titiknya udah nyatu nih, ya, makanya dia bisa dikasih warna, ya. Tapi kalau seandainya titik ini tidak menyatu, maka kita belum bisa
kasih warnanya, ya. Nah, terus tadi ada yang namanya selection, fungsinya apa? Fungsinya untuk menseleksi. Jadi kalau misalkan kita klik yang bagian ini, kita tarik, nah dia yang mengambil isi yang bagian dalam, ya. Begitupun kalau misalkan kita klik yang bagian garis, saya klik, nah ini dia hanya menseleksi satu garis ini. Itulah fungsi dari si selection tools. Oke, nah fungsinya apa lagi? Kita bisa mengedit objek di sini, bentuk objeknya. Misalkan saya mau edit bentuknya seperti ini, gunung. Nah, anggaplah, oke. Kalau sudah, kita tambah lagi, misalkan satu lagi. Oke, kita isi lagi pakai pen bucket. Oke, kalau sudah kita editing lagi. Ini juga bisa ditarik nih garisnya. Nah, ini bisa kita pindahin, ya. Terus yang di sini tadi, ini kan tidak terlalu masuk ke ini, ya. Anda bisa tarik aja ke sini. Yang bagian bawahnya juga. Jadi gambarnya bisa lebih pas, ya. Ya. Yang ini gimana? Yang ini bisa juga ditarik, ya, sama aja, ya. Itu pun seterusnya lah. Oke. Nah, kalau misalkan ini, ya, ini kan 2 layer ini aktif nih. Jadi ketika kita editing, misalkan seandainya ya, kita lagi ngedit nggak sengaja terklik yang jalan, terus terpindah objeknya, ya. Nah, sebaiknya ketika satu layer itu sudah selesai, ya, dan kita sedang membuat gambar di layer yang baru, layer yang sudah selesai itu dikunci aja. Oke. Nah, kalau misalkan ini udah dikunci, ini Anda klik, Anda tarik atau Anda hapus ini nggak akan bisa, ya. Jadi layernya udah terkunci semua. Oke. Tadi gimana gambar gunungnya? Oh gini, satu lagi berarti. Kita tambahin satu lagi, sini, select sini, dia ke sini. Oke. Ini tinggal kita editing aja. Saya salah klik ini. Nah, oke, tinggal diisiin color aja di sini. Ya, karena tadi warnanya agak cerah sedikit, kita ganti aja colornya. Oke. Oke, nah ini untuk bagian layer si gunung, ya. Kalau ini mau disatuin jadi grup, ya, ini Anda tinggal buatnya gini aja, ya, di blok semua, terus klik kanan, pilih sorry, yang di bagian modify, ya, terus Anda pilih aja yang grup. Oke, maka dia sudah jadi satu kesatuan nih di layar gunung. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan dicoba dulu ya. Nanti saya ini lanjut lagi sebentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Gimana, bisa diikutin ya sampai di sini ya? Nah, kalau misalkan ini udah selesai, ini bisa kita kunci dulu ya. Nah, sekarang kita coba praktek menggunakan pen tool ya. Nah, kalau kita coba buat, gambar mobil ya, nanti tinggal dibentuknya dirapiin aja. Eee, ini bisa di-hide ya gunungnya. Nah, oke, kita hide dulu gunungnya. Jadi kita tambah lagi satu layer, misalkan layernya adalah mobil. Nah, di layer ini kita pakai pen tool, kita atur dulu color-nya, oke, warna hitam. Untuk pen tool itu agak berbeda sedikit cara penggunaannya dari, apa namanya, dari line tadi ya. Cara penggunaan pen tool itu kita klik sekali, klik, oke, ini kan ada titik nih. Kita misalkan kita mau buat bentuknya satu garis ke atas, maka tinggal Anda klik aja satu, oke, satu ya. Kita mau buat garis lagi ke sini, klik lagi ya. Saya mau buat garis lagi ke atasnya misalkan, Anda tinggal klik lagi aja ya. Saya mau buat garis lagi misalkan ke sini, tinggal ditarik aja bentuknya, oke. Nah, ini juga sama, oke, ini tinggal ditarik lagi ke sini misalkan contoh, ini juga kita tarik lagi ke sini. Terus jangan lupa, ini harus kita tutup ya, garis ini harus ditutup. Oke. Nah, ini untuk yang bagian cara penggunaan dari pen tool ya. Nah, kalau sudah, ini kita editing dulu. Misalkan ini agak kita seperti ini, bagian kacanya juga. Oke, ini kita agak buat sedikit. Oke. Nah, kalau sudah, misalkan ini mau dikasih warna, itu berarti pakainya yang bagian pen tadi. Oke, misalkan saya ganti warnanya jadi warna merah. Nah, tadi kan ini ada bentuk seperti gambar eh, untuk kacanya ya. Nah, kita bisa manfaatin rectangle. Oke, kita buat rectangle aja. Fill-nya kita ganti dulu. Ya, berhitam. Kalau mau pakai stroke boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Kita matiin aja stroke-nya. Terus kita buat satu objek rectangle di sini. Oke, tapi ingat ya, pastiin layernya yang aktif itu adalah yang bagian mobil. Oke, nah kalau sudah gimana? Kita tinggal editing aja sudut-sudutnya. Ya, tinggal kita sesuaiin aja. Oke, ini kita agak naikin sedikit sini. Ini kita geser ke sini misalkan, ya. Atau kalau misalkan ini terlalu dekat, ini bisa kita turunin sedikit. Jadi Anda tinggal zoom in, zoom out aja, ya, biar kelihatan nanti. Oke. Terus kita bisa manfaatin lagi rectangle, ya. Untuk rectangle itu bisa kita manfaatin lagi untuk buat bagian garis di sini. Tuh, kita editing lagi. Kita tinggal sesuaiin aja, ya. Nah, saran saya biasain dulu pakai hand ya, ini ya yang tekan spasi aja, terus dia jadi hand tool, terus zoom in zoom out-nya ya. Biar kita bisa enak untuk gambar objeknya. Oke, next kita tambahin lagi untuk pintunya. Oke, garis pintu satu aja cukup. Nah, ini bisa kita duplikat dengan Anda klik aja Ctrl D di keyboard. Nah, anggapnya ini udah selesai. Atau kalau misalkan ini terlalu
misalkan ini terlalu dekat ya, ini bisa Anda tarik ke bawah ya untuk gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk, itu kan ada roda tadi ya. Nah, untuk roda berarti kita pakainya itu adalah rectangle, sorry, itu adalah oval, oke. Nah, kita atur dulu, misalnya kita pakai fill-nya warnanya hitam, sorry, stroke-nya hitam, fill-nya kita pakai aja warna drop seperti ini ya. Terus kita gambar bentuknya seperti ini, oke. Nah, ini kita editing dulu, misalkan. Nah, ini ada bagian stroke ya. Nah, misalnya saya pindahin dulu objeknya biar kelihatan. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kalau misalkan ini terlalu besar, ini bisa Anda kecilin lagi. Ini ya, kita kecilin. Karena kita butuhnya ada dua, kita kan butuh dua roda. Ya, satu di sini misalkan, satu lagi di sini. Ini tinggal diduplikat aja. Oke, nah ini. Kalau misalkan ini terlalu kecil menurut Anda kecilin lagi yang bagian stroke-nya. Ini ya. Oke. Ini bisa kita besarin sedikit. Oke. Kalau sudah, ini tinggal kita duplikat. Oke, ini untuk misalkan untuk roda bagian belakang, satu lagi kita taruh untuk roda bagian depan. Oke. Nah, kalau sudah, anggaplah ini sudah selesai kita menggambarnya. Ini tinggal Anda blok, terus lalu Anda pilih lagi di grup, boleh di grup, boleh enggak. Atau kalau misalkan ini mau dijadiin library, ya kita tadi kan ada yang namanya simbol. Ya, bagusnya ini langsung jadiin simbol. Ini di blok, ya. Kalau udah Anda klik kanan, Anda pilih aja convert to symbol atau F8. Oke, nah ini ya. Ini misalkan saya ganti namanya menjadi simbol mobil. Nah, ini pastiin jadinya movie clip ya, agar nanti kita bisa buat animasi ya di dalam. Apakah yang button sama grafik bisa? Bisa sebenarnya. Tapi kalau di movie clip kita bisa buat animasi di dalam objeknya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita klik OK. Nah, Anda perhatiin sekarang bagian library itu udah nambah. Oke, paham ya sampai di sini ya. Nah, kalau sudah, ini kita tinggal sesuaikan aja proporsional dari objek ini. Ya, sesuai dengan besarnya jalan tadi. Oke, kita kecilin, kita posisikan di sini. Nah, yang bagian gunung tadi bisa kita tampilin sekarang. Nah, bentuknya jadinya seperti ini, ya. Nah, satu aset ini nanti Anda bisa pakai berulang kali. Oke, Anda bisa pakai tuh berapa banyak, ya. Tapi ketika eh, ganti warna, ya. Nah, ini yang saya bilang kalau dia movie clip. Ketika di double klik, ya, Anda perhatiin yang bagian scene ini, ya. Ketika kita double klik, dia akan masuk ke dalam scene dia tersendiri di bagian mobil ini. Ya, apakah ini bisa kita ganti warna? Bisa. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ganti warna, di sini saya ganti warnanya jadi biru misalkan. Oke, itu udah langsung otomatis dia jadi warna biru. Tapi yang jadi permasalahan di sini, karena ini satu simbol, maka semuanya ikut, ya. Nah, gimana kalau misalnya kita maunya satu objek ini tapi warnanya berbeda-beda? Di bagian simbol ini, ya, itu Anda klik kanan, terus Anda pilih duplicate. Oke, ini misalkan mobil kopi, tetap di movie clip. Nah, ini yang diambil. Oke. Nah, sekarang yang ini kita kecilin lagi misalkan. Nah, terus sama seperti tadi, Anda double klik aja, tinggal diganti aja color-nya. Oke.
Kalau misalkan Anda double klik lagi di tempat area yang lain, dia akan masuk lagi ke bagian scene 1 tadi, ya. Jadi kita cukup punya satu aset, misalkan mobilnya satu digambar, terus nanti tinggal kita duplicate aja jadiin simbol. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, next-nya, biasanya ya, Anda itu akan ketemu nanti bentuknya seperti ini. Gini aja, saya ambil satu contoh lagi, brush misalkan. Brush aja saya ambil satu contoh, brush, view-nya ini untuk gambar, kita coba untuk gambar pohon aja. Color-nya ini catur 14. Oke, kita tambahin satu layer lagi, kita tambahin pohon. Kalau misalkan ini terlalu tipis, saya tambahin lagi sedikit, 20. Kita buat untuk bagian dahan, bisa kita kecilin yang ini. Nah, ini semuanya udah di satu layer, ya. Bagian mobilnya kita kunci dulu biar tidak mengganggu. Nah, ini sudah satu layer, ya. Eh, terus kita tambahin lagi satu, menggunakan brush tool lagi. Kita ganti warna untuk warna pohon misalkan. Ini untuk bagian brush ya. Nah, kalau misalkan ini udah ketemu semua, ini tinggal Anda kasih warna aja. Ya, warnanya misalkan warna ini. Kalau kita dikit warnanya. Oke. Nah, kalau sudah, ini sama seperti tadi, jangan lupa di group ya. Kalau mau cepat Ctrl G aja, group. Oke, jadi biar dia jadi satu kesatuan. Oke. Kalau sudah, kita tinggal posisiin aja nih bagian-bagian pohonnya. Misalkan satunya di sini, ya. Terus kita duplikat lagi satu di sini. Nah, Anda perhatiin yang bagian ini, ya. Kalau yang di bagian free transform, ini kan ada titik tengah. Jadi kalau misalkan saya tinggal mau naikin aja nih, saya mau yang ini tetap. Tapi kalau kita klik yang ini, dua-duanya, dua sisinya naik, ya. Nah, agar dua sisinya tidak naik, misalkan yang bagian bawahnya tetap, saya mau naikin yang di atas saja, titik ini Anda pindahin ke sini. Terus ini naikin. Nah, bentuknya seperti ini, ya. Oke, terus kalau misalkan kita mau ubah semua ukurannya, ini pindahin lagi ke tengah. Oke, misalkan ini saya kecilin pohonnya. Terus kita posisiin di sini misalkan, ya. Terus ini saya duplikat lagi, ini kita besarin sedikit. Nah, berarti kita udah punya 1, 2, 3, 4 layer sudah kita punya, ya. Eh, kita buat satu lagi aja ya, satu lagi matahari tadi, itu bisa Anda pakai ini nih, polygon, polystar tool. Oke, polystar tool di bagian propertiesnya, ini kita ubah dulu fill-nya. Oke, kita pakai warna ini. Kita tidak usah pakai stroke, kita hapus saja stroke-nya. Next, kita ke bawah. Nah, ini ya, ini kan stylenya polygon. Ini diganti, jangan jadi polygon, stylenya jadinya star. Oke, agar dia berbentuknya banyak, ya, star seperti ini agak kita banyakin aja di bagian properti tadi. Ini ya, misalkan saya ganti jadi 40, jadi dia 40, 32, maksimalnya 32, berarti 32 star misalkan, ya. Kalau udah, ini tinggal kita klik aja, tahan di sini. Oke, nah ini bentuknya, ya. Nah, eh kita mau isi objek lagi tuh di dalamnya, bisa aja tambahin aja misalkan oval, satu oval di sini, kita ganti color biar kelihatan perbedaannya.
Ini kita zoom aja. Kita klik, tahan, kita pindahin ke sini. Oke. Nah, kalau Anda perhatiin, saya lupa tambah layer, ini harusnya saya buat di layer matahari. Nah, gimana kalau misalnya kita kelupaan? Kita kan isinya di layer pohon nih tadi, ya, nggak masalah. Ini biarin aja, nggak usah dihapus, ya. Anda tambah aja satu layer lagi di sini, ini matahari misalkan. Ini kan masih kosong nih frame-nya, belum ada isi. Nah, di bagian layer pohon, ini Anda blok aja, terus Anda cut, ya. Terus Anda ke layer matahari, klik di sini, ya. Anda pastein aja, ya, pastein place misalkan, ya. Nah, jadi sekarang dia adanya di layer matahari, si bagian matahari ini, ya. Kalau ini jangan lupa di group, ya. Jadi Anda klik aja group. Oke, kalau sudah tinggal pindahin aja posisinya mau di mana. Misalkan di sini posisinya. Nah, posisi ini matahari ini harusnya ada di belakang bagian pohon, ya. Maka sorry, di belakang bagian gunung, ya. Maka yang bagian matahari ini kita pindahin aja ke bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, yang terakhir itu adalah kita buat awan. Mau pakai pen tool boleh, pakai eh, apa namanya, line tool boleh, atau kita mau manfaatin objek yang sudah ada, misalkan oval, itu juga bisa, ya. Misalnya kita buat gambar awan di sini. Oke, gambar awan itu yang mana kira-kira? Ya, biru, biru. Oke. Nah, gimana cara buatnya? Anda tinggal atur aja posisinya. Satu, misalkan. Terus ya kira-kira imajinasinya bentuk awan itu gimana? Tinggal kita tambah-tambahin aja di sini. Oke. Nah, oke, misalkan satu. Ini awan, misalkan satu, jangan lupa di grup. Kalau sudah, misalkan dipindahin posisinya. Berarti awan ini harusnya di bawah matahari, ya. Ini kalau misalkan awannya kebesaran menurut Anda, ini bisa Anda kecilin, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, misalkan, ya, ini mau diduplikat, silakan. Mau taruh di sini, misalkan satu, kita tinggal besarin sedikit, ya, untuk yang bagian awannya. Kalau misalkan saya mau buat satu lagi bentuk awan, ya udah bebas, silakan aja. Buat aja satu lagi, misalkan bentuk yang agak berbeda sedikit dari bentuk yang di tadi. Oke. Ini di blok, di grup, ya, tinggal diatur aja. Oke, misalkan taruh di sini satu, ya, terus kita duplikat lagi, kita taruh satu di sini, misalkan. Oke. Nah, terus tadi kayak ada background, ya, backgroundnya ada warna biru langit sedikit, ya. Itu Anda bisa pakai yang namanya rectangle, ya. Kita tambahin satu layer lagi di sini, background misalkan. Oke, background. Terus, oh ya, atur dulu colornya. Oke, warnanya silakan diatur. Ini kalau misalkan warna yang Anda cari nggak ada di sini, Anda bisa pakai color picker di sini. Nah, ini ya color pickernya. Kita mau cari layar warna langit yang cerah aja dikit. Oke, kalau udah, ini tinggal dikasihin seperti ini aja. Oke, udah. Backgroundnya berarti di bawah sekali posisinya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang bagian mobil mobil tadi kalau misalkan mau diganti, misalkan ini bentuknya satu di sini, ya. Satunya ini mau dirotate ngadep ke sini boleh, silakan aja. Ya, tinggal disesuaikan aja. Oke.
Nah, kalau sudah ini jangan lupa di-save ya. Nah, untuk nanti kan ada tugas tuh, tugasnya itu buat desain avatar ya, satu lagi itu tugas mandirinya. Nanti saya open untuk latihan kelas malam ini ya, itu Anda buat gambar bentuknya seperti ini ya. Nanti Anda buat gambar bentuknya seperti ini, nanti Anda upload, eee, yang Anda upload itu nanti file Anda upload nanti file ini ya, file image sama file .fla-nya. Ini kan nanti kita save ya, kalau ini di-save kan nanti dia oke, saya masukin di sini dulu. Nah, ini kan nanti fla ya, mana ya, VF 5 kali KR, oke ini ya. Ini ekstensinya adalah .animate atau fla ya. Satu lagi nanti Anda upload aja yang bagian image ya. Untuk bagian image-nya Anda bisa export ya, export jadi image ini nih. Oke, Anda export jadi image. Ini ganti jadi JPEG boleh ya. Kalau udah ini save aja tinggal. Oke, save-nya di sini. Berarti nanti ada dua yang Anda upload ke cloud storage Anda. Satu yang file fla-nya, satu lagi untuk YFKR. Ini untuk latihan kelas ya. Yang satu lagi itu ada untuk tugasnya ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Belum Pak, masih dimengerti Pak. Masih mengerti. Ya. Belum ada Pak. Belum ya. Oke. Belum ada, silakan diaktifin dulu kameranya. Saya mau ambil screenshot. Oke, saya screenshot dulu ya sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya rasa kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya silakan dikerjakan. Nanti eh, pertemuan malam ini sudah saya record, nanti saya upload di e-learning ya. Mungkin besok lah saya upload ya. Kalau misalkan masih bingung, silakan Anda tonton lagi gimana cara menggambar di Adobe Animate tadi ya. Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Siap Pak. Ya Pak, makasih Pak. Siap Pak. Ya.